Bentar. Ini mana ya? Halo, ada yang sudah masuk? Oke. Halo, ada yang sudah masuk? Ada Bandung. Ada siapa ini? Elsa. Selamat pagi, Elsa. Ada siapa ini? Elsa. Selamat pagi. Oke, kita mulai ya. Lancar nggak di situ? Jelas suara ibu ya. Sebentar, ibu setting dahulu. Oke, kita mulai ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi, semoga kalian selalu tetap semangat dalam belajar hari ini. Namun hari ini kita bukan belajar ya, tetapi kita akan mengenal di masa MPLS ini. Apa itu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Gitu. Nah, di lingkungan sekolah kita ini ada apa aja ya? Kemarin di WhatsApp grup kelas 5 kita sudah belajar ya yang bahas tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah kali ini kita menerapkan yang namanya PPK, yaitu Profil Pelajar Pancasila. Apa itu Profil Pelajar Pancasila? Oke, kita bahas ya. Kali aja masih ada anak-anak kelas 5 yang masih belum paham gitu. Apa itu PPK, Profil Pelajar Pancasila? Apakah yang 5 sila itu, Bu? Kemarin ada yang bilang bahwa Profil Pelajar Pancasila itu yang 5 sila ketika dibacakan di upacara, bukan ya? Profil Pancasilanya, oke nanti kita bahas. Tapi sebelum itu, Ibu mau sapa-sapa dulu ini yang di live chat. Halo Raja, Assalamualaikum. Raja hadir? Oke, Assalamualaikum juga Raja. Ada Fatan. Halo Fatan. Halo Rafasya dan Rafasya. Ada Sofi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sofi. Oke, Nurfadilah hadir. Oke ya. Oke, setelah sapa-sapa, oke jelas ya, iya. Kita lanjut nih. Ibu mau menampilkan sesuatu. Nah, kita hari ini materinya ini ya, Profil Pelajar Pancasila. Namun sebelum kita bahas nih, apa itu Profil Pelajar Pancasila, kita main tebak-tebakan dulu, mau nggak? Tebak-tebakan. Yuk, kita main tebak-tebakan.
Oke, lihat ini. Coba tebak. Di sini ada gambar. Nah, gambarnya, kelihatan banget ya, itu punya paruh, punya mata, itu matanya bulat kayak gitu. Terus ada, ini jambulnya warna merah tuh. Suaranya kukuruyu kayak gitu. Wah, apa tuh namanya kira-kira? Ayo, ada yang jawab ya di kolom komentar. Oke, Rano Anggang jawab ayam. Nah, yang lain mana nih? Jawabannya A. Oke, Rama jawabannya A. Ini dapur Jasmine siapa ya? Kalau kalau berkomentar, Ibu minta kalau bukan pakai nama YouTube sendiri, ketik namanya ya, misalkan Elsa titik 2 A ayam, jawabannya gitu. Banyak yang ini ya. Bener gitu ayam. Oke, ada yang kebanyakan ayam ya. Kita lihat jawabannya apa. Ding ding ding, jawabannya adalah kuda. Iyalah, kuda tuh. Ini badannya apa ini? Kuda, ya bukan ayam. Ih, salah semuanya ya. Oke, Rama bilang lagi, Bu, lagi katanya. Oke. Coba lagi ya. Kuda ya, bukan ayam. Semuanya salah ya jawabannya ayam. Kejebak sama pertanyaan Ibu, sama gambar yang Ibu kasih. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua. Nah, ini nih. Gambar hewan apakah ini? Ayo dijawab. Burung. Apakah ini burung? Masa burung punya ini ya, telinga panjang itu? Apakah B, ini sapi? Oke, itu kelihatan banget itu berbulu ya. Sapi emang berbulu ya? Berbulu tebal banyak kayak gitu. Kalau C, kucing. Mirip-mirip sih ya, kucing. Tapi apa benar jawabannya kucing? Kemudian D, cicak. Oke, dilihat dari muka-mukanya sih ya. Oke, Rara jawab cicak. Rama jawabannya masih kucing. Fitri Nur Fadilah ini siapa ya? Jawabannya sapi. Oke, Ibu kunci jawabannya. Yuk, yang lain belum pada jawab nih. Masih mikir ya? Masih berpikir. Oke, boleh. Ibu tunggu ya beberapa saat lagi. Nunggu jawaban kalian. Ada yang jawab burung. Yo, siapakah yang benar? Patan. Salah. Patan salah katanya. Salah pertanyaan tadi ya. Yo, A, B, C, apa D? Irklukar Gaming nih siapa nih? Irklukar Gaming. Burung. Udah ya, kita coba buka jawabannya ya anak-anak. Oke, kita buka jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Yaitu burung. Lihat badannya. Ih, badannya lihat. Berbulu, bener ya berbulu tuh. Ada bulunya, ada kakinya tajam, panjang gitu. Tapi mukanya kucing, Bu. Kita lihat badannya ya. Badannya itu burung. Jadi jawabannya burung. Ada yang benar burung. Iya. Tadi itu yang paling cepat menjawab tadi ada Fatan. Selamat Fatan. Jawabannya benar. Hebat. Satu kali lagi ya? Mau nggak satu kali lagi? So, di kolom komentar. Sesat. Kenapa? Gak apa-apa lah gambarnya. Namanya juga tebak-tebakan ya. Berapa sih ya bener. Oke, mau lagi nggak? Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Tebak-tebakan selanjutnya ini apa nih? Kira-kira gambar hewan apakah ini? Ini gambar hewan apa? Ayo, ditebak. Yang A itu lalat. Apakah lalat punya sayap yang berwarna-warni? Kemudian B, kupu-kupu. Apakah kupu-kupu juga punya sayap yang berwarna-warni? Warna-warni.
Ada warna ungu, tuh ada orange, ada merah, ada putih. Kemudian C, zebra. Apakah zebra juga punya badan yang warna-warni? Gajah, gajah, oh gajah. Jawabannya gajah, deh gajah, yakin gitu? Oke. Ayo, yang lain mana nih yang lain? Yogi bilang deh gajah, Bu. Oke. Hati Rupiah, Yusuf gajah. Oh, Yusuf ini jawabannya gajah juga. Ini yang paling bawah nggak ikut-ikutan kan jawabannya. Yang paling cepat siapa nih, Jo? Yang jawab tadi ya. Oke. Rano Anggang. Nggak bisa komen. Bu Rizwan nggak bisa komen. Oh, yang nggak bisa komen ya harus masuk dulu akun YouTube-nya. Jadi itu belum masuk akun YouTube-nya. Jadi nanti dibuat ya akun YouTube, terus masuk ke HP-nya, buka aplikasi YouTube, baru masukin akunnya gitu, biar bisa komentar. Oke, yakin ya? Yakin jawabannya gajah? Oh, ada yang beda sendiri nih. Azahra jawabnya zebra. 100% yakin nih, Neng. Oke, kita buka aja jawabannya. Jawabannya adalah ding ding ding, gajah. Wah, pada bener ya, hebat. Cuma 3 kali pertanyaan kalian langsung bisa ngejawab. Siapa yang paling cepat ya? Mana yang paling cepat nih jawabannya? Fahmi, ya Fahmi yang paling cepat ngejawabnya. Selamat Fahmi, paling bisa menjawab, bisa nebak. Iyalah, ini badannya gajah ya. Gajahnya punya sayap, sayapnya kayak kupu-kupu. Tapi di telinganya ya. Oke, kita lanjut. Hey, say hello to your teacher. Nah, salam-salam siapa ya? Ini karena anak-anak sudah kelas 5. Kelas 5 itu pengajarnya dan juga wali kelasnya adalah Ibu. Nama Ibu lengkapnya Mutia Sahara. Ya, kita kenalan dulu lah ya. Nama Ibu Mutia Sahara. Ibu sekarang menjadi wali kelas 5. Sama seperti tahun kemarin, tetap di kelas 5. Dan tokoh nih, ada tokoh kesukaan Ibu. Tokoh kesukaan Ibu itu Pak Habibie ya. Tahu gak yang di film Pak Habibie dan Ainun? Itu juga salah satu film yang paling Ibu suka. Gitu. Karena sosok Pak Habibie ini mencerminkan salah satunya banyak ya, mencerminkan dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila apa sih, Bu? Oke, yang mau berbagi juga nih tokoh favoritnya atau pahlawan favorit, bisa komentar ya di kolom chat YouTube. Oke, selanjutnya daftar bahasan kali ini nih anak-anak, yang pertama tadi ya, kita akan berkenalan nih sama profil pelajar Pancasila. Apa ya profil pelajar Pancasila itu? Kita bahas. Kemudian yang kedua itu ada ngemil yuk. Ayo, yang mau ngemil, yang suka ngemil jajan siapa? Ngacung. Bilang di kolom chat ya, Bu aku suka ngemil, ngemilnya ini gitu. So, di kolom chat. Kegiatan, tapi ini di sini Ibu akan membahas tentang kegiatan ngemil bacaan. Ngemil bacaan, apa itu ngemil bacaan? Kemudian yang ketiga, bahas buku. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas buku nih. Kemarin-kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membaca sebuah buku bacaan cerita ya. Kali ini juga kalian membaca buku bacaan cerita ya. Kita akan bahas ceritanya. Nah, kemudian bacaannya, cerita kemarin seru kan anak-anak? Seru dong ya. Kalian bisa mengenal banyak hal. Kemudian pembahasan selanjutnya, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu. Tulenku, tugas onlineku. Kali ini, tugas online kali ini nanti kita akan bahas juga ya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Chat di kolom komentar, aku siap pakai jempol 2 jari. Selanjutnya, nah ini, apa itu profil pelajar Pancasila?
Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ada yang tahu nggak? Profil itu apa? Pelajar itu apa? Pancasila itu apa? Nah, di lingkungan sekolah kali ini ya dari dulu sering ketika upacara kita menyebutkan yang namanya 5 sila. Yang pertama, sila kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu namanya Pancasila, ya. Sekarang Pancasila itu kalau diaplikasikan, kalau diterapkan, kalau dilaksanakan ya oleh pelajar, nanti dia akan mencerminkan namanya profil pelajar Pancasila. Yang pelajar ini memiliki sifat-sifat dari Pancasila itu sendiri, gitu ya anak-anak ya. Nah, itu yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Jadi, kita nih di sekolah harus bisa menerapkan nilai 5 sila tadi. Tapi di sini ada 6 ya, karakter yang harus dijunjung di dalam profil pelajar Pancasila. Oke, coba tebak yang pertama apa ya kira-kira? Di kolom komentar. Ibu baca komentar dulu ya, di chat komentar. Oke, siap-siap laksanakan. Di kolom komentar kalian ketik juga ya, yang pertama itu nilai profil pelajar Pancasila yang pertama itu apa? Oke, ada yang sudah jawab belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Pelajar Pancasila punya 6 karakter ya. Karakter yang pertama, yang mana coba? Ya, yang ini ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalian, sebagai anak-anakku, ibu juga sebagai guru di sekolah harus memiliki iman ya, iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang berdasarkan pada akhlak yang mulia gitu. Misalkan kalau ibu ya contohnya dari kegiatan misalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ibu melaksanakan sholat 5 waktu gitu ya. Kita bahas dulu yang pertama nih, ini ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan ibu tambahkan dan juga sesama manusia ya. Tadi ya contohnya, contoh dari kegiatan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu beribadah. Kemudian kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan kalau doa-doa kita akan dikabulkan. Itu salah satu contohnya. Contoh dari akhlak mulia yang diterapkan di sekolah ya. Contohnya ibu nih ketika mengajar, menyapa siswa di sekolah, menyapa anak-anak, ketika belajar online ya, menyapa, menyambut, memberikan kasih sayang, kemudian mempersilahkan untuk anak-anak untuk berkomentar gitu, secara bebas untuk memberikan masukan, itu akhlak mulia. Contoh lain lagi ya, kalau misalkan untuk anak-anak pelajar di sekolah nih, akhlak mulianya kayak gimana nih? Contoh akhlak mulia ketika bertemu Bapak Ibu guru, yaitu salim ya, menyapa, salim, terus jangan lupa untuk memberikan doanya gitu Bu, semoga sehat selalu kayak gitu. Itu akhlak yang mulia ya, salah satu contohnya. Kemudian ketika sesama teman, ke teman kalian itu harus berakhlak mulianya, menerapkannya kayak gimana? Kalian bermain bersama, saling toleransi gitu, tidak mengganggu ibadah teman-teman kalian ya. Ada nggak, ayo, yang pernah sholat di masjid, misal ya, sholat di masjid tarawehan,
gabung nih sama kelompoknya, sebelah-sebelahannya, yang sebelah malah sholatnya main-main gitu, senggol-senggolan. Bukannya khusyuk ya, itu nggak khusyuk, itu menandakan ya kalian tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nanti kalian dapat dosa. Tuh ya. Elemen di sini dibahas tentang elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlaknya beragam ya, akhlaknya beragam. Beragamnya itu banyak banget gitu, sikap-sikap anak-anak ya yang mencerminkan akhlak yang mulia, seperti contohnya jujur, disiplin ya, tepat waktu, misalkan tidak boros ya, kemudian menghormati orang tua, itu salah satunya ya, banyak sekali ragamnya. Akhlak dan yang kedua itu dari akhlak pribadi kita, jangan dipaksa gitu. Ketika dipaksa kalian tidak ikhlas, nantinya itu juga tidak bagus ya buat kalian. Harus dilaksanakan dengan ikhlas dari pribadi diri sendiri, gitu ya. Kemudian akhlaknya juga harus dilaksanakan kepada manusia, artinya kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada ibu bapak ya, juga saudara-saudara di rumah, adiknya, kakaknya. Nah, yang paling utama juga nih, yang keempat, akhlak kepada alam. Bu, aku pernah misalkan metik tanaman tetangga tanpa izin gitu ya, sampai rusak dipetiknya. Nah, itu kalian menandakan tidak berakhlak kepada alam. Ya. Contoh akhlak yang mulia kepada alam itu kita rajin menyiram tanaman. Gitu. Rajin, misalkan kita berkebun, terus memberi kasih sayang kepada tanamannya, memberi pupuk, menyiramnya, kemudian mendapat hasilnya, kemudian hasilnya dibagikan kepada sesama. Nah, itu salah satu contoh dari akhlak kepada alam. Contoh lain juga ini kalian yang sering banget ya dilakukan, tapi ingat itu tuh dilarang. Apa coba? Ya, membuang sampah. Membuang sampah itu jika kalian sembarangan buangnya, itu kalian tidak menandakan akhlak yang mulia kepada alam, ya. Akhlak kalian buruk gitu, kalian tidak peduli kepada alam, ya. Nah, itu. Jadi kita juga selain kepada manusia, kepada hewan ya, kepada hewan dan tumbuhan juga harus sayang, melaksanakan akhlak mulianya. Terus yang kelima, akhlak bernegara. Nah, akhlak bernegara pastilah ya, akhlak mulia bernegara. Bernegara itu kayak gimana, Bu? Ketika kita berada di ruang lingkungan sekolah. Di ruang lingkungan sekolah, kita taat kepada peraturan. Nah, kalian ketika taat kepada peraturan, kalian menandakan bahwa akhlak yang mulia kepada negara di sekolah. Ya, disebutnya bernegara di sekolah. Kayak gitu. Nah, itu intinya bernegara itu berarti mematuhi aturan, semua aturan dan larangan dari kegiatan bernegara ya. Contohnya kalau bernegara di jalan raya, kalian harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas gitu. Menyeberang tidak boleh sembarangan ya, harus punya aturan, harus menyeberang lewat zebra cross. Kalau tidak ada zebra cross, harus lihat kanan kiri, gitu ya. Kalau yang tidak bisa nyebrang, mintalah bantuan kepada temannya atau orang lain untuk membantu menyeberangi jalan, gitu. Tanyalah, mintalah bantuan dengan kalimat tata krama yang sopan santun. Nah, yang kedua ini adalah berkebinekaan global. Apa ya berkebinekaan global itu? Nah, belajar di Indonesia, terutama di SDN Dukuh Karya 1 ya, harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Maksudnya gimana, Bu? Kalian menghargai teman kalian itu sudah termasuk berkebinekaan global, ya. Contoh lainnya, ketika ada teman kalian yang berbeda agama melaksanakan ibadah, terus kalian ketika di lingkungannya sedang main, kalian jangan ngajak dulu temennya ya ketika beribadah. Tuh, hargai dulu. Silahkan ibadah dulu,
Misalkan ya ada Rama ya, Rama misalkan ibadah, diajakin sama Raja. Misalkan, ayo Rama kita main bola ke lapangan sama Rano, sama Yogi, sama Asep gitu. Kata Rama mau ibadah dulu gitu, mau ibadah dulu. Nah, anak-anak yang lainnya yang berbeda agama hargai ya Rama, biarkan Rama beribadah dulu baru bisa main gitu. Itu salah satu berkebinekaan global. Kemudian ada lagi contohnya ketika ada festival ya, festival misalkan di sekolah nih ngadain festival, ada yang pakai baju adat ya, baju adat Sumatera, ada yang pakai baju adat Jawa, ada yang pakai baju adat Kalimantan, Madura, kayak gitu ya. Nah, yang lainnya jangan mengejek. Ayo, yang sering ngejek nih. Waktu dulu ibu pernah tuh waktu kalian kelas 2. Masih ada yang ngejek ya. Sekarang masih enggak? Semoga enggak ya, jangan ya. Nah, jangan mengejek itu, kalau mengejek kalian tidak menerapkan prinsip berkebinekaan global gitu. Kalian harus menghargai pakaian adat orang lain ya, budaya orang lain. Kalian harus terbuka dengan pendapat orang lain. Nah, itu salah satunya juga. Ketika berdiskusi, bermusyawarah, ada nih ceritanya. Ada Elsa, ada Nanda, ada Sophie lagi berunding. Nanti besok kita ini yuk main ke sekolah misalkan ya. Tapi yang satu lagi bilang, jangan mending main ke rumahku aja gitu. Nah, ketika beda pendapat, kalian hargai ya pendapat temennya, jangan menolaknya gitu. Kita harus mendiskusikan dahulu gitu ya, teman-teman ya. Itu kalian harus berpikir global artinya gitu. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, gotong royong. Udah tahu dong yang dimaksud gotong royong itu apa? Nah, pelajar Indonesia harus memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dan sukarela, ya, tanpa pamrih, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mudah dan ringan. Gitu. Tujuannya itu ya, agar lancar, agar mudah, agar ringan kerjaannya. Semakin banyak yang membantu, yang bergabung, yang bergotong royong ya, melaksanakan suatu pekerjaan akan semakin mudah ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul gitu. Nah, gotong royongnya dalam hal apa Bu kalau pelajar untuk saat ini gitu ya. Ketika masa pandemi ini, kalian bisa salah satu contohnya bergotong royong dalam apa ya? Nah, ini ya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi gitu. Kalian berkolaborasi bersama teman ya, misalkan kalian karena peduli terhadap sesama ya, karena banyak misalkan di lingkungan kalian ada yang terpapar coronavirus ya, jadi harus di rumah terus. Nah, kalian harus bisa berbagi. Caranya berbagi apa Bu? Berbagilah makanan gitu, karena yang sakit itu pasti perlu makanan ya, jangan dijauhi, tapi kita beri dia. Ngasihnya juga harus pakai protokol kesehatan ya pastinya ya. Nah, itu kata kuncinya. Kolaborasi, kepedulian, dan berbagi ya. Contoh lainnya ketika kalian masak-masak nih di rumah banyak. Nah, bagikanlah sedikit ke tetangga kalian. Itu yang namanya gotong royong, salah satu contohnya. Kemudian ketika kalian tidak bisa mengerjakan tugas, kalian tugasnya boleh tanya ke temennya yang bisa juga kasih tahu caranya, bukan jawabannya ya, beda. Kalau ngasih tahu caranya, itu kalian juga termasuk berbagi ilmu gitu. Itu juga termasuk kegiatan dari gotong royong. Paham nggak ya? Semoga paham ya, insya Allah. Pastilah anak kelas 5 pinter-pinter. Selanjutnya mandiri. Nah, kalian di sini menjadi pelajar SDN Duku Karya 1 harus menjadi anak yang mandiri. Mandiri dalam mengerjakan tugas, mandiri dalam mempersiapkan pembelajaran, mempersiapkan belajarnya ya di rumah,
kemudian mandiri ketika mendapatkan tugas dari orang tua gitu. Banyak ya. Kuncinya kalian harus sadar ya akan situasi yang dihadapi ya. Kemudian regulasi diri. Kuncinya 2 itu. Kita lanjut. Kesadaran, maksudnya kesadaran akan diri apa? Kalian sadar bahwa itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh diri sendiri ya. Misalkan kalian mempersiapkan alat tulis, buku ke dalam tas. Jangan minta orang tua ya yang menyiapkannya. Kalian harus bisa mandiri, harus bisa sadar bahwa itu adalah tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Kalian mempersiapkannya, memasukkannya sebelum besok misalkan masuk ke sekolah gitu. Itu ya salah satu sikap dari mandiri. Kemudian ini bernalar kritis. Selanjutnya bernalar kritis. Oke, sebelum masuk ke poin 5 dan 6, Ibu mau chat komentarnya nih, masih pada standby gak memperhatikan? Halo, ini pada kemana? Rafasya, Fatan, Asep, coba komentar, sudah paham belum dari poin 1 sampai dengan poin ke-4 ya. Yang lain juga komentar, Bu, aku sudah paham. Kalau ada yang belum paham, boleh di komentar nanya, ya. Sok di kolom komentar, kalau misalkan ada dari poin 1 sampai dengan poin 4, kalian belum paham, kalian boleh bertanya. Oke, waktunya masih berlanjut. Ibu lanjutkan lagi ya. Yang kelima, bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu apa ya? Di sini dijelaskan bahwa mampu memproses informasi, gitu ya, baik yang kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi dan menganalisis informasi dan mengevaluasi juga menyimpulkannya. Contohnya kayak gimana, Bu? Kita sebagai wakil pelajar Pancasila harus bernalar kritis. Maksudnya bagaimana ya? Nah, satu hal ya yang sering banget kalian lakukan. Pernah nggak dapat SMS, dapatkan kuota gratis 10 GB dari Kemendikbud, klik link ini. Kalian lalu kirimkan ke teman-teman kalian. Pas diklik, kok nggak ada ya? Kok nggak dapat? Pernah nggak gitu? Ayo, pernah nggak? Kalau pernah ya, nah, oke. Kalau pernah ya, itu kalian tidak melaksanakan bernalar kritis kalian ya. Jadi maksudnya bernalar kritis itu begini. Kalau misalkan ada sesuatu hal, informasi yang berbeda yang kalian baru tahu, nih ada informasi kayak gini, kalian belum tahu dasarnya apa, itu informasi apa, dari siapa ya. Ketika ada informasi WA dari WA, selamat Anda mendapatkan kuota gratis, klik link ini. Kalian jangan langsung percaya. Kalian harus analisis dulu. Analisis tuh kalian harus lihat ya. Ini pesan dari siapa? Ini pesan kiriman tujuannya apa? Apakah benar ini dari Kemendikbud kalau dikirimnya oleh teman sendiri? Kalian harus berpikirnya kayak gitu. Ini benar gak sih? Jangan langsung klik ya. Kalian harus bertanya ya. Artinya maksudnya bernalar kritis itu kalian harus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya contohnya kayak gini. Ini benar gak sih dari pesannya dari Kemendikbud? Kalian tanyakan kepada teman yang ngirim. Benar enggak ini pesannya dapat kuota gitu kalau klik linknya. Terus kata temennya, aku nggak tahu, itu aku dapat kiriman aja, aku share ke teman-teman, misalkan gitu. Nah, kalian jangan langsung percaya ya, kalian harus langsung menghubungi yang mempunyai informasi. Bu, Kemendikbud siapa yang punya informasinya? Kamu tanyakan saja ke Bapak Ibu guru, ya. Bu, benar nggak WA ini dari Kemendikbud ada kuota gratis katanya, gitu. Nah,
Itu kalian berarti bisa mengevaluasi ya, kegiatan mengevaluasi. Kalau misalkan ketika kalian menanyakan Bapak Ibu guru tentang kuotanya ternyata hoax ya, nah informasinya ternyata hoax, nggak betul ya, yang dapat kuota itu sudah didata, tidak melalui link-link gitu. Nah, kalian harus bisa menyimpulkannya ya. Oh, berarti pesan kiriman kuota gratis itu salah, hoax termasuknya ya. Berarti kalau kalian sudah menyimpulkan, kalian harusnya tidak boleh mengirimkan lagi pesan yang berbau hoax gitu. Nah, itu kalian sudah melaksanakan bernalar kritis gitu. Kalian harus bisa membedakan ya sesuatu yang sepertinya benar untuk dilakukan dan tidak benar untuk dilakukan. Kayak gitu. Ketika kalian berjalan di di jalan sepi gitu ya. Terus ada jemuran tetangga yang jatuh ya, yang jatuh ke jalan raya, ke jalannya. Tapi di situ ada dua rumah ya yang punya di depannya ada jemuran juga. Kalian harus bisa menentukan ini baju siapa, apakah rumah yang di samping sebelah kanan kamu, apakah rumah yang di sebelah kiri kamu gitu. Yang pertama yang harus kalian lakukan apa? Coba di kolom komentar ya, ketik di kolom komentar apa yang harus kalian lakukan ketika kalian di jalan dihadapkan dengan ada suatu jemuran yang jatuh gitu. Apakah punya yang rumah yang kanan apa rumah yang kiri, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Ketik di kolom komentar. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Ketika kalian dihadapkan dengan keadaan seperti itu, anak-anak harus bisa kritis, yaitu yang hal pertama, kunci utamanya berpikir kritis yaitu bertanya, ya, bertanya, lalu menganalisa, lalu mengevaluasi, lalu menyimpulkan. Yang pertama bertanya, kamu tanyakan nih kepada di rumahnya, orang di rumahnya, rumah sebelah kanan dulu misalkan, ditanya, ini bajunya punya ibu bukan ya? Kata ibu ini yang sebelah kanan, oh bukan Neng, katanya, bukan Jang, bukan punya ibu. Oh berarti kalian analisis, setelah bertanya analisis, oh berarti kalau bukan yang rumah depan, rumah samping kanan, berarti rumah sebelah kirinya. Lalu kalian bertanya lagi, Bu ini baju punya ibu bukan ya? Oh iya ini baju punya ibu jatuh ya kayaknya gitu. Nah ketika ada konfirmasi seperti itu, barulah kalian bisa menyimpulkan, mengevaluasi ya, oh berarti memang betul baju ini punya ibu gitu. Itu kalian kegiatan bernalar kritis. Nah yang terakhir, kreatif. Anak-anak sekarang pasti ibu yakin kalian merupakan anak-anak yang kreatif. Kreatif itu apa ya? Yang pertama, menghasilkan gagasan. Yang kedua, menghasilkan karya. Ketika kalian di rumah bosan, ya, apa yang kalian lakukan? Bu, aku mau nonton TV, Bu, aku mau main game, Bu. Tidak apa-apa kalau kayak gitu ya. Ketika kalian bosan di rumah, itu kalian mulai berpikir, artinya berpikir kreatif. Kegiatan apa ya yang kira-kira ketika di rumah tidak bosan, tidak membosankan kalian gitu. Aku kayaknya mau main deh sama temen. Nah, kalian mulai berpikir kreatif itu artinya. Aku kayaknya mau main mau misalkan mau berolahraga naik sepeda sama teman-teman misalkan. Terus naik sepedanya nentuin rutenya nih, rute dari mana sampai mana balap-balapan misalkan gitu. Nah, anak-anak kalian sudah berpikir kreatif seperti itu. Gitu. Kalian sudah menerapkan prinsip dari nilai kreatif. Selain itu apalagi Bu? Membuat karya ya. Kalian misalkan membuat karya dari sampah plastik kayak gitu, atau membuat karya memasak, itu kalian berarti kalian bekerja atau kegiatan dari kreatif ya, kegiatan kreatif.
Oke, Ibu lihat komentar terlebih dahulu menggambar Bu Fami. Oke, kita lanjutkan ya. Bagus-bagus komentarnya. Nah, ini kegiatannya. Salah satu sosok tokoh profil pelajar Pancasila juga harus mencintai kegiatan literasi membaca, yaitu membaca buku, ya. Senang dengan membaca buku, senang dengan kegiatan di sekolah, ya, kegiatan upacara, membacakan janji misalkan, atau berpidato, atau membacakan puisi hasil karya sendiri. Itu menunjukkan bahwa kita harus berani, ya, pede, ya, harus pede diri kita. Kemudian, berkebinekaan global, ya, kalian harus bersatu walaupun berbeda-beda nih. Ada misalkan suku Papua, ya. Misalkan pakaian adatnya suku Papua, ini suku Bali, ya, ada Jawa, ada Sumatera, ada Sulawesi. Sosok dari profil pelajar Pancasila juga. Nah, ini harus aktif dalam pembelajaran, ya, aktif berkomentar, aktif mengerjakan tugas, aktif bekerja sama dengan teman-teman, aktif juga berdiskusi, ya, bersama teman-teman, saling membantu temannya yang tidak bisa. Itu salah satu contoh dari sosok profil Pancasila. Kemudian apa lagi? Nah, ini tadi ya, kreatif, ya, membuat karya dan berkolaborasi. Berkolaborasi itu saling kerjasama, gotong royong. Nah, contoh dari sini nih, kegiatan ini menerapkan nilai profil Pancasila gotong royong dan juga kreatif, ya. Tuh, lihat bikin karya, anak-anaknya senang. Nanti kita akan belajar juga tentang seni budaya, pasti membuat banyak karya. Kita akan membuat banyak karya. Oke, yang selanjutnya ini ya, tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulianya apa coba? Dari kegiatan, dari gambar berikut. Kalau ketik ya di kolom komentar jawabannya. Nanti Ibu lihat jawabannya apa. Selanjutnya. Nah, ini juga salah satu dari kegiatan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kalian melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, khusyuk juga, tidak main-main. Nah, ini seorang profil yang melaksanakan profil pelajar Pancasila. Nah, itu anak-anak yang berkeinginan keras, ya, punya kemauan dan juga punya cita-cita. Ini di sini anak-anak di sini yang sudah menang pasti sebelumnya punya keinginan keras, punya kemauan dan juga punya cita-cita. Cita-citanya ingin menjadi juara, ya, cita-cita pendeknya gitu ya, jangka pendeknya. Kemudian kemauannya yaitu ya ingin juara, ya, ingin mendapatkan hadiah dan mendapatkan prestasi, ya, di suatu perlombaan gitu. Pengen punya pengalaman, ya, pengen punya piala. Itu salah satu kemauan kalian nih. Pelajar Pancasila itu memiliki kemauan yang keras, ya, jangan malas-malasan. Nah, selanjutnya ini kegiatan gotong royong, ya, salah satunya kegiatan Jumat Bersih. Sudah berapa menit ini? Jam 9, ya. Setengah jam lagi, ya, Ibu bahas. Kalian harus standby di YouTube setengah jam lagi, ayo sebentar lagi. Nah, kita lanjutkan ke kegiatan ngemil bacaan. Ngemil bacaan, Bu. Ngemil bacaan apaan, Bu? Ngambil bacaan yuk. Ngambil bacaan itu kegiatan literasi membaca yang beraneka ragam jenis buku bacaan, ya, seperti buku cerita, buku majalah bobo, misalkan, ya, majalah anak-anak, buku ensiklopedia, dan lain-lainnya, sembari ngemil. Ibu lupa kemarin mengingatkan kalau kalian membaca buku, ada bacaan buku yang harus kalian baca dari Ibu, atau kegiatan membaca buku lainnya, kalian harus sediakan cemilan. Cemilan, 10, 11, bukan ya. Cemilan itu makanan, ya. Kalian harus nih, kayak anak ini nih,
Baca bukunya santai banget sambil ngemil, tidak serius, santai, tapi bacaannya yang dia sukai bisa dia kenal gitu, bisa dia tahu, pahami, kayak gitu. Makanya mulai dari sekarang, setiap ada kegiatan literasi membaca dari ibu kirimkan link bacaannya, kalian harus siapkan cemilan. Apapun itu, cemilan es, cemilan ciki, cemilan kue, roti, permen gitu ya. Nah, nanti kalian foto gitu. Kalian foto, Bu, aku lagi ngemil bacaan gitu. Kalian kirimkan. Kayak gitu ya. Nah, nanti ini akan terus berlanjut ya di kelas 5. Hampir setiap harinya kita akan ngemil bacaan. Nah, gemuk-gemuk loh. Karena ngemil mulu. Kenapa harus ngemil? Karena ngemil itu ya amunisi buat baca buku, amunisi kalian, biar pikiran kalian, otak kalian ya bisa fresh, bisa menerima apa yang kalian baca, kayak gitu. Asupan, nah ini ya pastinya kalau baca buku enaknya tuh sambil ngemil, ngemil cantik. Yang ganteng gimana yang ngemil ganteng ya. Jadi asupan otak dan perut terpenuhi ya. Kalau perutnya penuh, otaknya juga penuh. Gitu ya. Nah, anak-anak di sini bukan hanya sekedar membaca biasa ya, membaca saja, membaca tapi tidak berpikir. Nah, kalian harus bisa aktif membaca ya. Nah, aktif membaca tidak akan berguna tanpa membaca aktif. Yang membaca aktif tuh kayak gimana? Nah, ini ya, kamu harus memprediksi isi bacaan. Jangan membaca aja ketika ada ua di pinggang Wiwit. Nah, kamu harus bisa prediksi isi bacaannya. Ada oa. Oa itu hewan, ya, hewan seperti kera. Oa itu hewan seperti kera. Nah, kok ada kera ya di pinggang Wiwit? Oh, kayaknya Wiwit punya peliharaan. Nah, itu kalian sudah memprediksi bacaan. Nah, kalian harus bisa berpikir itu. Jangan langsung membaca itu kalian tidak membaca aktif, ya. Kemudian berempati dengan latar belakang penulis. Nah, ada penulisnya, penulis yang menuliskan cerita tersebut pasti punya pesan moral. Kalian harus merasakan empati, harus merasakan apa pesan moral yang disampaikan sama penulis. Ya, di cerita ada ua di pinggang Wiwit itu menceritakan Wiwit itu punya penyakit ya, punya penyakit. Kalian harus bisa berempati, mempunyai perasaan yang sama. Kalau misalkan kita punya penyakit, rasanya gimana ya? Aduh, kayaknya sakit banget gitu ya. Kemudian mengaplikasikan dengan hal yang relevan. Nah, mengaplikasikan contohnya ini berkaitan dengan pesan moral ya. Ketika pesan moralnya kita jangan takut seperti yang di cerita ada ua di pinggang Wiwit. Itu pesan moralnya salah satunya kita tidak boleh takut berhadapan dengan dokter karena dokter itu fungsinya kan menyembuhkan. Kalian harus mengaplikasikannya ya pesan moralnya. Kalian tidak boleh takut disuntik, tidak boleh nangis gitu. Nah, karena dokter itu ya tujuannya itu menyembuhkan sakit kalian. Kemudian mempertanyakan argumen. Nah, argumen-argumen misalkan contohnya di cerita ada ua di pinggang Wiwit. Argumennya tentang dokter itu seram, menyeramkan gitu ya. Ada argumen gitu. Kalian harus bisa berargumen. Argumen tuh memberikan komentar, memberikan saran ya. Aduh, Wiwit kok kayak gini? Harusnya kan dokter itu kan baik. Gitu. Dokter itu kan keren, misalkan. Itu kalian berargumen. Argumen itu memberikan komentar ya. Harus kayak gitu. Nah, membaca tuh kayak gitu, aktif. Nah, jadi membaca tuh bukan hanya sekedar buka buku, baca, sudah, aku udah baca buku. Enggak kayak gitu ya. Kalian harus dapat pesan moralnya. Kemudian, nah yuk kita baca buku yuk. Ibu mau berbagi dulu sebentar. Sebentar ya. Ibu coba atur-atur dulu.
pohon mangga. Sebentar. Ibu harus masuk. Oke, kita lihat nih. Bacaan yang kemarin Ibu kirim ya, ada wa di pinggang wiwit. Oke. Ada di pinggang wiwit ada wa. Kita baca yuk bareng-bareng yuk. Kelihatan muncul ya? Sorry. Bukan ini. Oke, sudah terlihat muncul. Komen ya kalau misalkan di layar atau teman-teman nih nggak muncul misalkan. Kelihatan? Ada yang komentar. Siapa ini? Nafasya. Ibu, aku mau nyiapin roti Malkis coklat. Bagus ya. Nanti kalau misalkan ngebaca buku, pokoknya harus siapin cemilan apa aja. Mau seplastik gede juga boleh. Kebab. Boleh. Kayaknya mamah-mamahnya nanti khawatir deh kayaknya ini minta jajan mulu. Oke, kita baca yuk. Ada uwa di pinggang wiwit. Nah, ketika kalian lihat nih, ada gambar ya. Gambar dan juga judul. Nah, kalian sambungkan gambar dan judul. Ada uwa di pinggang wiwit. Uwa itu apa? Oh, uwa itu kera. Uwa itu kera. Dan wiwit itu orangnya. Di pinggangnya ada uwa. Kok bisa sih ada uwa? Apakah dia... apakah... Kalian harus kayak gitu ya. Berpikir. Apakah dia punya peliharaan? Nah, lanjut kita ke sinopsis. Wiwit merasa sakit. Ada seekor uwa pengganggu yang menempel di pinggangnya. Saat Wiwit memetik sayuran, uwa itu menjerit kesakitan. Ketika... sebentar. Nah, saat Wiwit memetik sayuran, uwa itu menjerit kesakitan. Bahkan saat piknik bersama teman-teman, uwa mengacaukannya. Bagaimana Wiwit mengatasi si uwa yang menempel di pinggangnya? Nah, dari sinopsis ini kalian juga bisa berpikir ya, kok bisa Wiwit sakit cuma karena hewan peliharaannya? Nah, kalian berpikirnya hewan peliharaan kan? Uwa itu. Kok bisa sih uwa itu menjerit kesakitan? Kok bisa sih uwa itu mengacaukan? Emang kenapa bukannya peliharaannya Wiwit yang dijaga sama Wiwit? Itu kalian mulai berpikir kritis ya. Nah, kita lihat ini. Dari gambar di sini Wiwit sedang main tapi cemberut. Walaupun bermain dengan banyak mainan, ya, Wiwit terasa seperti sedang sedih. Kenapa sedih? Dilihat dari gambar. Setelah gambar, kalian baru baca teksnya. Ada tumor di pinggang Wiwit. Penyakit ini membuatnya merasa kesakitan. Oh, yang di pinggang itu penyakit. Penyakit apa? Tumor. Ada yang tahu nggak penyakit tumor itu apa? Penyakit tumor itu seperti penyakit di dalam tubuh yang ada benjolan ya, benjolan serius gitu. Gumpalan daging yang mati. Itu tumor. Nah, lanjut selanjutnya. Wah, ada gambar Wiwit yang membayangkan rumah sakit, membayangkan dokter, membayangkan suntikan. Ih, ngeri nggak sih? Ngeri ya? Aku tidak mau ke dokter lagi, bilangnya. Berarti perasaan Wiwit di sini gimana? Oh, ternyata Wiwit ketakutan, takut ke rumah sakit, nggak mau ke dokter lagi. Lihat di sini. Terong! Ada owa. Tiba-tiba ada owa ya. Yang tadinya nggak ada tapi di sini ada owa. Wiwit pun sedih.
Nah, tumor itu menempel di pinggang Wiwit, seperti seekor uwa yang mengganggu. Nah, dari sini tumornya diibaratkan adalah seekor uwa ya. Seekor uwa, seekor kera gitu. Yang terus mengganggu. Mengganggunya itu dengan cara apa? Ya, dengan cara memberikan rasa sakit. Nah, lihat nih. Ketika memanen tomat, buah tomat, dia jatuh karena kesakitan, uwanya berulah. Wiwit berpikir, mungkin uwa tak akan mengganggu saat dia memetik sayuran. Ternyata malah mengganggu. Dilihat di gambarnya ya. Terus di kalimat selanjutnya, mungkin uwa tidak akan mengganggu saat Wiwit menangkap belalang. Tapi dilihat di gambarnya ternyata malah mengganggu ya. Jadinya belalangnya pada pergi. Kemudian, mungkin uwa tidak akan berulah saat Wiwit memancing ikan. Padahal di gambar malah mengganggu ya. Terasa sakit lagi, jadi ini di gambar? Iya, jadi cacing-cacing umpannya pada jatuh. Gitu. Selanjutnya. Ibu lihat komentar dulu. takut ke dokter ya. Nah, selanjutnya, mungkin uwa tidak akan mengacau saat makan bersama. Tetapi rupanya rasa sakitnya berulah lagi ya, uwanya berulah lagi. Jadinya membuat Wiwit kesakitan. Itu sampai menjelatin kecap ya, saus di gambar. Gambar selanjutnya ada yang sedang main menari jarang kepang. Mungkin uwa juga tidak akan membuat masalah ketika Wiwit menari jarang kepang di pawai seni. Tetapi kerasa lagi tuh kayaknya ya di gambar. Ada Wiwit yang lagi menari paling depan, tapi dia merasa kesakitan. Kalian juga pernah gak sih ngerasa kalau misalkan kalian sakit tapi pengen main banget sama teman-teman ya di luar, terus maksain nih keluar, tapi aduh kok sakit perut ya, aduh kok panas ya, aduh kok pusing ya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Coba komen ya di sini, pernah nggak kalian menahan sakit tapi kalian pengen main gitu, pengen merasakan main dengan teman-teman. Apa yang kalian rasakan? Nyaman nggak ketika main sama teman-teman tapi kalian ada bagian tubuh yang sakit gitu. Wah, cerita selanjutnya lihat di gambar. Saking kesakitannya, sepertinya karena owaknya berulah ya, Wiwit jadi terjatuh dan dia pun menangis. Kasihan ya, kata Wiwit. Wiwit tidak tahan, dia tidak mau tumor itu menyakitkan dan ada terus di pinggangnya lagi. Aku harus bagaimana, Bu? Kata Wiwit nanya ke mamahnya ya. Kata ibunya, ibu menghapus air mata Wiwit. Rasa sakit itu bisa pergi dan hilang jika Wiwit pergi ke dokter, bujuk ibu. Wiwit pun mengangguk. Oke Bu, aku akan pergi ke dokter, katanya. Nah, barulah di rumah sakit, dokter lalu mengoperasi Wiwit dan mengangkat tumor itu di pinggangnya. Dan alhamdulillah, ya Wiwit sudah membaik. Sepertinya tuh lihat, walaupun masih di rumah sakit, di kasur rumah sakit, Wiwit terlihat senang karena owaknya sudah hilang. Seminggu berlalu, teman-teman Wiwit datang menjenguk. Lekas sembuh ya, biar kita bisa main lagi, kata mereka. Dan akhirnya Wiwit pun dan teman-teman bisa memetik sayuran, bisa menangkap belalang, ya. Terus bisa bermain menangkap ikan, bisa bertamasya bersama teman. Dan diakhiri dengan bermain tarian jarang kepang. Wah, seru ya. Betapa senangnya Wiwit tanpa seekor uwa di pinggangnya. Gitu.
Nah, dari pesan moral dari cerita ini apa coba? Ibu mau meng-highlight ini nih. Nah, pesan moralnya. Ini ada 2 ya, dan ini. Pesan moralnya itu. Ya, coba kalian kira-kira apa ya yang Ibu tunjukkan di gambar pesan moralnya? Nah, ini yang ini apa? Pesan moralnya. Kenapa Rano nggak ada gambarnya? Coba di-refresh ya. Oh, ini nih, maaf. Aduh, baru ngeh ya Ibu ya. Oke, kalian udah pernah baca inilah ya. Nah, ini. Maaf ya, Ibu kepencet. Terlihat sekarang jelas gambarnya? Oke, jelas ya. Kalian sudah baca ya kemarin ya? Nah, Ibu mau meng-highlight pesan moral yang ini. Pesan moral yang ini pesan moralnya apa? Kalian klik di komentar. Yang dicerita ini lanjut ke pesan moral yang ini. Nah, kira-kira apa? Ketik di komentar ya, anak-anak semua. Oke. Karena kalian sudah baca, kemarin sudah kan ya baca ya? Ini seru banget ini ceritanya. Maaf ya tadi Ibu teralihkan jadi salah layar. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke. Karena kita sudah membaca buku cerita seru, ada Uwa di Pinggang Wiwit. Lanjut kita ke tulenku. Cek tugas online di grup ya. Anak-anak nanti Ibu akan kirimkan tugasnya berdasarkan hasil pembahasan kali ini dan cerita ada Owa di Pinggang Wiwit. Oh yes, untuk tulenku yang masih kesulitan nih di bagian, sebentar ya, Ibu masuk lagi ke sini. Oke, sebentar. Ibu mau berbagi. Oke. Nah, Ibu mau ke situs Padlet. Kemarin, anak-anak, sudah terlihat di layar? Oke, sudah ya. Oke, sudah. Nah, kita lanjutkan. Ibu kemarin lihat jawaban anak-anak ya, jawaban kalian di cerita sebelumnya, di Kaos Kaki Bebek Cerita. Di Kaos Kaki Bebek Bercerita, kalian sudah ada beberapa yang sudah menjawab, berkomentar
di sini dan Ibu sudah beri bintang. Kalian bisa lihat nanti, klik lagi linknya ya kalau mau pengen lihat bintang-bintangnya. Tapi ini masih ada yang kurang. Ketika Ibu mau menilai ya siapa yang sudah berkomentar, ini nggak ada namanya. Lihat, yang lain ada nih ada nih ya. Ini ada Rafasya, tuh Rafasya nulis ya, diketik namanya di judul, baru di komentar diketik. Rano Anggun sudah, Sofi sudah, Raja sudah. Tapi di sini ada nih yang tidak dikasih nama sebelumnya. Jadi Ibu ingatkan lagi kalau ketika kalian mengerjakan tugas di Padlet ini, mohon dikasih nama dahulu ya. Ingat ya, nama baru komentar di bawahnya. Sekarang kita lihat di sini. Ibu mau kasih tutorial lagi. Nah, di link nanti selanjutnya yang akan Ibu kirim di tugas ya, link tugasnya di grup materi. Ibu minta kalian berkomentar kembali, ada 10 pertanyaan yang sama, mirip-mirip sama sebelumnya, tapi ini ceritanya tentang ada oa di pinggang Wiwit. Yang pertama, kalian komentari ya, siapa tokoh utama dalam cerita? Kalian tadi sudah dengar penjelasan dari Ibu. Coba sebutkan sifat-sifat karakter yang dimiliki oleh tokohnya. Tokoh utamanya punya sifat kayak gimana? Tadi ya. Nah, di sini klik tambah. Setelah tambah, di titel nih ya, tulisan titel kamu kasih ketik nama lengkap sendiri ya. Misalkan Rano Anggeng. Nah, di bawahnya baru tambahkan komentar. Tokohnya namanya siapa? Wiwit gitu ya. Dia sifatnya, nah kalian jelaskan di sini sifatnya apa. Kalau banyak sifatnya tulis banyak ya. Banyak sebutkan apa aja sifat-sifatnya gitu. Baru kalian klik post. Di sini kalau nggak salah ada post ya, tulis post. Nah, nanti dia akan ada kayak gini. Di tampilan Ibu nanti kayak gini. Ini dari Rano, dia komentarnya ini. Gitu. Nanti Ibu yang memberi nilai. Rano dari jawabannya bintang 5, apa bintang 4, apa bintang 3 gitu. Gitu ya. Ibu ulangi, ini klik tambah. Titelnya kasih ketik nama kalian, baru komentar ya. Ini nama, ini komentarnya gitu ya. Begitu. Oke. Nah, oke, waktunya sudah jam 9:30, online-nya cukup saja sekian dari Ibu. Nah, ada pesan ya, Ibu minta anak-anak harus tetap semangat walaupun banyak kendala. Ibu juga dari tadi benar-benar banyak kendala ya, lebih enaknya sih tatap muka. Ini Ibu lagi di kelas nih. Ibu lagi di kelas. Lagi di kelas, kosong Ibu sendirian di sini tanpa kalian. Tapi Ibu tetap semangat gitu buat mengajar kalian. Kalian juga harus tetap semangat ya untuk belajar, untuk diri sendiri gitu. Nah, dengan bimbingan Ibu semoga kalian paham untuk materi pembelajaran kali ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan di chat kolom komentar atau bisa langsung PC atau di grup aja, di grup WhatsApp gitu ya. Ibu mau lihat sapa-sapa lagi yang di komentar nih. Oh ya, tadi ya, yang pesan moralnya jangan pernah putus asa. Wih, ini Nur Fadilah ya, keren. Yasin Kusnadi siapa ya? Pesan moralnya jangan pernah takut selagi itu demi kebaikan. Oke, setuju, Ibu setuju banget. Coba ke atas lagi. Rapasya, pesan moralnya jangan pernah takut sebelum mencobanya. Oke, Ibu setuju banget, itu benar. Kalian kuncinya itu mencoba ya. Kalau kalian takut dengan sesuatu, takut dengan kegiatan yang baru kalian ketahui, baru tahu nih bakal kayak gini, belajar di YouTube gitu. Kalian jangan takut untuk mencoba ya. Apapun kendalanya, apapun masalahnya,
Yang penting kalian sudah mencoba. Mencoba berarti akan bisa ya. Kalau tidak mencoba, tidak akan bisa. Yogi, pesan moralnya jangan pernah takut selagi bisa sembuh. Oke, Ibu setuju. Demi kebaikan, demi kesembuhan, kenapa harus takut ya? Ayo, di sini, oh iya, Ibu mau ngingetin. Hari ini ada jadwal vaksin ya. Sebenarnya hari ini dan juga minggu ke depan, di puskesmas itu ada jadwal vaksin. Nah, kalian jangan takut untuk mencoba disuntik vaksin. Gitu. Ibu minta kalian bilang ke orang tuanya, mah suntik vaksin yuk ke puskesmas. Gitu. Kalian tinggal bawa kartu keluarga, fotokopiannya, langsung kasihin ke petugas puskesmas ya. Kalian jangan takut ya, disuntik itu untuk kebaikan dan kesembuhan kalian sendiri gitu. Ya jadwalnya sebenarnya hari ini ya. Masih ada waktu 3 menit lagi ya. Ibu mau nyapa-nyapa dulu nih. Ada Rizwan Aji, ada Raka, ada Rano. Di sini siapa yang takut dengan jarum suntik? Coba di komentar di bawah, Ibu pengen tahu siapa. Tapi aku mau berani Bu mencobanya gitu, disuntik misalkan. Aku takut karena apa gitu takutnya. Ibu pengen tahu dong. Vaksin bisa sekali cabut gigi nggak Bu? Vaksin kalau vaksin ya vaksin dulu ya. Cabut gigi ya beda lagi kalau bisa. Jangan sama hari. Soalnya kan beda dokter. Ya, itu tadi ya penjelasan dari tugas online. Kalian nanti Ibu akan kirim tugasnya. Rizwan Aji, Bu, aku katanya ngacung. Takutnya karena apa nih, Aji? Karena jarumnya lah ya. Siapa coba yang nggak takut jarum dimasukin ke tubuh ya, masukin gitu, ih ngeri. Tapi enggak kok ya, enggak terlalu sakit. Walaupun kalian takut, kalian percaya kepada diri kalian bahwa jarum itu tidak akan menyakiti kalian. Hal yang menyakitkan, walaupun cuma sebentar, itu kan baik ya buat tubuh kalian. Gitu. Dulu aku takut, sekarang tidak. Oke, Rapasya ya ini. Saifuddin nggak takut Bu. Oh, oke. Fatan, enggak dong, nggak takut Bu. Iya, oke, hebat. Ya, hebat-hebat ya anak-anak di kelas 5 sekarang. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, mau 9.30, 1 menit lagi, Ibu mau menutup pembelajaran kali ini ya tentang, harusnya ada satu tutorial pembelajaran lagi ya tentang class point.app. Nantilah itu bisa kita streaming lagi. Oh ya, mau nggak streaming lagi bareng Ibu? Tulis di kolom komentar. Oke, ini Ibu pengen akhiri pembelajaran kali ini. Terima